Baik Bapak dan Ibu sekalian, adapun, nah ini ya, membina generasi Z dan Alpha untuk masa depan, apa sih yang harus dilakukan gitu ya? Kita sebagai seorang guru ya kepada generasi Z dan Alpha ini ya. Oke, satu, Bapak dan Ibu tentu kita harus pahami dan kenali karakteristik dunia mereka. Tentu mereka itu memang berbeda sekali dengan dunia kita. Maka dari itu tadi kita jangan berharap peserta didik kita untuk mengikuti masuk ke dunia kita. Ya, akan tetapi kita sebagai guru harus berusaha masuk ke dunia mereka, lingkaran Z dan Alpha. Ya, walaupun saya pahami ya, fakta di lapangan Bapak dan Ibu masih banyak sekali guru-guru yang betul-betul gaptek ya, gagap teknologi. Tidak bisa mengoperasikan komputer, tidak bisa mengoperasikan laptop, apalagi membuka aplikasi misalkan ya. Padahal sudah zamannya zaman teknologi ya. Tapi ini fakta di lapangan banyak kok Bapak dan Ibu ya. Akan tetapi kita tidak apa namanya tidak perlu berkecil hati ya. Kita masih bisa untuk belajar, untuk mengejar memang seperti itu. Bagaimana caranya kita mengejar agar sepadan dengan kondisi mereka ya. Jangan sampai peserta didik kita sudah dalam mengoperasikan teknologi sudah lumayan mahir, bahkan cukup mahir, tapi gurunya masih jalan di tempat. Nah, ini yang bahaya Bapak dan Ibu ya. Apalagi kita ingin diikuti ya, ingin dituruti. Kamu harus begini, harus belajar seperti Bapak dan Ibu waktu dulu, misalkan ini nggak bisa. Akan tetapi Bapak dan Ibu harus masuk ke dalam lingkaran mereka, generasi Z dan generasi Alpha. Nah, lalu kemudian menjadi orang tua atau pendidik otoriter tidak berlaku lagi. Ya, ini tidak berlaku lagi di zaman atau di generasi Z dan Alpha. Bukan sebaliknya, bukan berarti, oh berarti kita tidak boleh otoriter, tapi harus membajakan. Bukan, Bapak dan Ibu. Bukan membajakan, tapi kita berdiskusi dan ajak berpikir anak-anak kita. Ya, jadi biasanya memang menjadi seorang guru kala itu mungkin dahulu-dahulu biasanya kan ingin dituruti perintahnya, ya, ingin diikuti, lalu kemudian apa ya? Karena apa? Karena segala sesuatu yang sifatnya perintah, berupa perintah emang sesuatu yang menyenangkan Bapak dan Ibu ya. Nah, di zaman sekarang ketika kita menghadapi generasi Z dan Alpha ini tidak berlaku lagi Bapak dan Ibu ya, bagi generasi Z dan Alpha ini ya. Nah, lalu kemudian bahasa kasih. Nah, maksudnya apa Bu Nita? Layani dengan hal kecil yang mereka suka. Bisa jadi Bapak dan Ibu peluk peserta didiknya, lalu kemudian dipuji, ya. Kamu hari ini kok misalkan pintar sekali ya, bisa apa namanya mengerjakan PR dengan baik, bisa mengerjakan tugas dengan baik. Nah, dipuji-puji saja, ya. Atau misalkan berikan kata-kata membangun. Ya, nah ini sangat penting sekali Bapak dan Ibu bagi masa depan apa namanya untuk membangun masa depan generasi Z dan Alpha. Ya, jadi bahasa-bahasa kasih ini terlihatnya sepele, ya, biasa-biasa saja ini, tapi obat yang paling mujarab ya untuk para peserta didik kita. Ya, jadi apa namanya berikan kata-kata membangun. Ya, misalnya kamu ini pintar, ya, sebetulnya kamu ini pintar ya. Coba besok giat lagi belajarnya, sekalipun ini kepada anak pemalas sekalipun misalkan ya. Bukan berarti ketika kita melihat anak pemalas, kita langsung judge kamu ini memang ya kalau sudah malas ya malas aja. Ya karena apa? Ya karena kamu ini keturunannya begitu, misalkan. Nah, ini gak bisa Bapak dan Ibu ya. Jadi berikan kata-kata membangun untuk para peserta didik kita ya. Besok, nak lebih giat lagi belajarnya ya. Ya, pasti kamu bisa apa namanya bisa lebih berprestasi ya. Teman-teman juga bisa dikalahkan kalau kamu memang terus belajar misalkan gitu ya. Udah dimotivasi saja. Lalu kemudian penuhi kebutuhan mereka dalam penguasaan teknologi, baik kebutuhan ilmunya maupun perangkatnya ya. Nah, ini Bapak dan Ibu dalam hal ini, nah guru tentu harus terlebih dahulu menguasainya. Pahami dengan baik media sosial tentunya ya. Lalu kemudian misalkan apa ya? Bagaimana cara membuat akun misalkan ya. Ini untuk
gurunya itu sendiri, Bapak dan Ibu ya. Jadi penuhi kebutuhan mereka dalam penguasaan teknologi. Nah, untuk menguasai teknologi, peserta didik kita tentu harus diawali oleh guru itu sendiri. Ya, gurunya harus menguasai terlebih dahulu, jangan memerintahkan untuk menguasai, tapi gurunya tidak menguasai. Nah, gitu ya. Nah, lalu kemudian luangkan waktu spesial untuk edukasi sehingga paham dengan baik. Ya, nah nanti Bapak dan Ibu, misalkan ini perlu meluangkan waktu secara khusus. Berikan edukasi kepada para peserta didik kita untuk memahami dengan baik. Misalkan konten yang baik itu yang seperti apa, yang patut ditonton itu yang seperti apa, yang tidak boleh ditonton, yang tidak boleh dilakukan, yang tidak boleh dicontoh, misalkan hal-hal seperti apa. Nah, ini memang perlu waktu untuk memberikan edukasi kepada para peserta didik kita. Nah, sehingga anak-anak kita paham ya untuk paham dengan era digital saat ini ya, konten yang mana yang layak ditonton misalkan ya, konten yang mana yang tidak layak untuk ditonton. Nah, ini perlu diberikan edukasi oleh Bapak dan Ibu. Beri mereka lingkungan belajar dan berteman dengan baik. Ya, tentu harus disesuaikan dengan zaman digital saat ini. Ya, lingkungan belajar ya tentu memang harus disesuaikan termasuk sarana dan prasarananya ya, lalu kemudian metodenya ya. Nah, seperti itu. Beri mereka kepercayaan dan pengertian pentingnya batas waktu. Nah, artinya apa? Artinya terapkan aturan waktu. Ya. Jadi memang ini sangat penting sekali Bapak dan Ibu karena kita tahu anak-anak kita tadi tidak lepas dari yang namanya gadget, ya. Nah, akan tetapi kita butuh memberikan kepercayaan kepada mereka, butuh memberikan pengertian kepada mereka, ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa memberikan arahan kepada para peserta didik kita, misalkan ya, berkaitan dengan terapkan aturan waktu, ya. Misalkan harus dibatasi. Boleh, Bapak dan Ibu, ini perlu disampaikan ya. Kurang lebih berapa lama, misalkan ya, untuk apa namanya peran guru di sini sangat penting sekali, Bapak dan Ibu, mengingat kita melihat anak-anak kita luar biasa yang gen alpha dan gen Z ini memang tidak lepas dari yang namanya gadget. Saya yakin di rumah pegang gadget, ke sekolah bawa gadget ya, di jam istirahat juga gadget, semua serba gadget. Nah, ini memang perlu diberikan kepercayaan ya. Jadi, Bapak dan Ibu bukan berarti ketika kita melihat anak-anak kita selalu dengan gadget, kita jangan berpikir, oh ini anak-anak ini kurang baik, misalkan ya. Yang dipakai setiap saat itu hanya game, misalkan ya. Tidak, bukan untuk ilmu pengetahuan, misalkan tidak, arahnya tidak ke sana. Melainkan kita berikan kepercayaan terlebih dahulu, ya, berikan pengertian sehingga nanti anak-anak kita akan mengerti dengan apa yang kita sampaikan, ya, gitu. Waspadai konten apa yang mereka lihat, namun jangan mencurigainya, ya. Karena apa? Karena ini memang Bapak dan Ibu kita sangat rentan sekali terhadap konten-konten yang ada ya, baik di YouTube, baik di TikTok ya, dan lain sebagainya ya. Ada juga snack video tuh ya. Nah, itu yang terbaru ya. Nah, ini harus diwaspadai karena apa? Karena kita patut membentengi anak-anak kita dari hal-hal seperti radikalisme ya. Lalu kemudian dari konten misalkan apa ya, tawuran ya, lalu kemudian bully, intoleran agama ya. Nah, ini sangat bahaya sekali. Maka dari itu kita perlu waspadai ya, perlu bentengi anak-anak kita ya. Tapi Bapak dan Ibu tidak perlu mencurigainya, tapi tetap memberikan arahan ya gitu kepada para peserta didik kita. Karena apa? Pentingnya kita mewaspadai ini, khawatir Bapak dan Ibu karena dikhawatirkan ketika anak-anak kita melihat konten cara tawuran yang baik misalkan. Nah, ini kan bahaya sekali. Cara apa namanya? Cara menghadapi lawan dengan baik misalkan ya pada saat tawuran. Nah, ini caranya ini memang ada Bapak dan Ibu. Di YouTube, di TikTok itu ini lengkap sekali. Apa yang kita inginkan ini ada.
Di Google juga ada ya. Misalkan cara memukul orang, nah ini ada juga ya. Jawabannya ada di media, di gadget itu sendiri. Makanya ini perlu hati-hati kita mewaspadai anak-anak kita terhadap konten yang mereka lihat ya gitu. Tapi Bapak dan Ibu tidak harus menjudge apa namanya secara langsung ya. Memponis secara langsung bahwa anak-anak kita apa namanya selalu melihat misalkan ya hubungan dengan konten-konten yang radikal misalkan kan tidak demikian ya. Jadi jangan dicurigai. Oke.